Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kalau sudah sehat semua. Sebelum saya mulai, tolong wajahnya muncul semua. Aprilia, oke, terima kasih. Kita ketemu di perkuliahan yang kedua, jadi sudah masuk ke materi pokok. Yang saya kirim PPT-nya harap dibuka ya. Oke, kita mulai dengan awal ya tentang masih ada satu terlambat. Kita masuk di materi di auditing 2 ya. Di auditing 2 ini seperti sudah saya jelaskan kemarin bahwa kalau auditing 1 itu menyangkut tentang pemahaman teori perbedaan antara akuntansi dan audit dan jenis bukti audit, terus audit prosedur ya, dan termasuk asersi manajemen. Ya, di audit 2 ini kalau Anda lihat itu kita bicara tentang siklus. Siklus itu adalah akun yang terkait dengan adanya 5 poin dalam teknik pemeriksaan untuk perusahaan yang cukup eksis. Kita dilihat di sini bukan dagang tapi industri. Ya. Di perusahaan industri itu terbagi dalam 5 siklus. Ya. Apa tujuan siklus? Jadi kalau nanti Anda mengaudit satu perusahaan, karena dalam satu pelaksanaan audit itu tidak 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, tergantung anggotanya dalam tim tersebut. Nah, contoh kalau Anda saya kasih tugas nanti kerjakan audit pendapatan atau penjualan. Nah, berarti nanti Anda dalam tim tersebut harus menyelesaikan akun atau perkiraan buku besar yang terkait. Ya, jadi contohnya apa yang terkait dengan revenue cycle, pendapatan. Ya, kita lihat pendapatan dalam pemahaman penjualan itu ada tunai, ada kredit. Nah, kemana hubungan pendapatan dengan terjadinya secara tunai maupun secara kredit. Nah, kita lihat satu contohnya pasti terkait dengan kas atau piutang dan termasuk akun-akun yang lain yang kena terkait langsung
atau kena dampak. Nah, di situ siklus yang kedua itu tentang siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Jadi di expenditure cycle ini menyangkut pengeluaran dalam pemahaman itu pembelian ya. Nah, pembelian tapi ada batasan. Pembelian bukan untuk fixed asset atau aset tetap, karena nanti untuk fixed asset itu ada di siklus yang keempat. Ya, sekarang berarti pembelian ke perusahaan dagang itu menyangkut barang dagangan. Kalau perusahaan industri menyangkut bahan baku, menyangkut pengadaan buruh, itu masuk buruh itu soalnya kita beli, ya. Terus menyangkut pembayaran BOP, biaya produksi tak langsung, ya, di mana BOP ini banyak jenis biaya, baik yang cash maupun non cash. Nah, di ketiga, audit siklus produksi. Jadi akun apa saja yang terkait dengan produksi. Ya. Tentang produksi ini memang cukup rumit, ya, karena mengolah bahan baku menjadi barang jadi dengan ditambah dengan komponen upah langsung dan biaya produksi tak langsung atau overhead cost. Nah, jadi berarti di lingkup buku besar produksi itu terkait dengan paling tidak dari tiga tadi, dari bahan baku, terus upah langsung, biaya produksi tak langsung, ya, terus masuk di proses yang kita kenal WIP, work in process. Jadi produksi dalam proses atau dalam penyelesaian. Nah, di mana nanti WIP itu akan ada dua, WIP actual dan WIP budgeting. Yang mungkin Anda sudah dapatkan batu kuliah di biaya ya, akuntansi biaya. Saya nggak tahu siapa Bu, biasanya yang pegang Bu Ana ya. Terus dari WIP itu langsung jadi finish good, jadi barang jadi. Barang jadi nanti juga dijual. Nah, disitulah lingkaran siklus dari siklus produksi, termasuk juga siklus personalia. 4, audit atas siklus investasi dan pembiayaan, investing and financing cycle. Dari situ lingkup pembelian atau investasi untuk pengadaan aktiva tetap. Kita tahu aktiva tetap, ya, Anda sudah tahu, misalnya sudah tahu apa kriteria aktiva tetap, ya. Terus banyak kelompok di dalam aktiva tetap, tanah, gedung, mesin, kendaraan. Kalau industri lebih banyak ya, instalasi, peralatan, perlengkapan, terus inventaris kantor, kendaraan, itu banyak kelompok di dalam fixed asset. Nah, fixed asset investasi ini bisa secara tunai, bisa secara kredit, ya. Jadi sama dengan pembelian di nomor 2 ya. Hanya bedanya kalau di nomor 2 itu akun-akun yang terkait di aktiva lancar. Kalau di 4 itu terkait dengan fixed asset atau tetap. Padahal tetap tuh ada contohnya apa yang terkait. 1, pembelian tetap bisa tunai, bisa kredit. Kedua, nilai aset tetap, nilai perolehan. Terus dengan adanya aset tetap, kita bicara umur ekonomis, berarti ada penyusutan. Berarti
sudah ada penjutaan, lawannya pasti akumulasi. Ya, di situ yang terkait dengan poin 4. Belum lagi kalau tetap itu ditukar atau dijual. Berarti ada laba rugi penjualan atau tetap. Belum lagi kalau tetap itu direvaluasi, dinilai kembali. Ya, belum lagi kalau tetap nilainya turun. Nah, seperti di PSHK yang kita kenal tentang penurunan nilai aset. Nah, itu jadi banyak kaitan siklus di poin 4. Nah, di siklus kelima itu ada siklus kas dan investasi, temporary investment. Berarti kasus ini kalau perusahaan membeli investasi sementara, ya seperti beli saham, beli obligasi, terus beli dolar, ya uang asing, bisa beli aset, tapi bukan aset tetap, aset yang mirip atau tetap, tapi tujuannya bukan untuk dioperasikan, mungkin untuk disewakan atau dijual, ya supaya apa? Ada tambahan hasil bagi perusahaan, mungkin karena untung terus, uangnya berlebih, ya akhirnya kalau mau memperluas usaha, mungkin perusahaan sudah jenuh atau ragu-ragu, makanya dana yang ada dibelikan ke investasi sementara, temporary investment, dan tentang kebenaran audit untuk kas. Ya, kenapa kas itu disendirikan di poin 5? Karena kas itu sangat penting, ya. Sekali gini, kalau kas tidak yakin, Anda tidak boleh dikecualikan. Khusus kas nggak boleh dikecualikan. Jadi seperti di opini itu kan ada wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian. Nah, dengan pengecualian bisa piutang, bisa persediaan, bisa akun yang lain. Cuma kalau kas tidak boleh dikecualikan. Jadi kalau sudah kas Anda ragu-ragu, sudah tidak yakin, maka tidak wajar. Kenapa? Karena semua aktivitas perusahaan itu mesti lewatnya kas. Nah, ini. Jadi semua lewat kas, hampir semua, kecuali non cash ya. Non cash hanya pengusutan, ya. Itu aja yang non cash. Amortisasi, deflasi itu unsur non cash. Nah, disitulah kenapa kas di poin 5 itu disendirikan. Sampai di akuntansi ada laporan yang namanya laporan arus kas. Saking pentingnya kas, ya. Jadi mahasiswa akuntansi juga harus tahu, bisa menyusun laporan arus kas, ya, di mana ada 2 teori, metode langsung dan tidak langsung. Nah, nanti yang jam kedua ada praktek audit, itu ada juga laporan arus kas, ya, yang juga Anda harus pelajari, dan karena nanti ada laporan yang harus Anda susun dengan laporan arus kas. Sedangkan di PSHK, laporan arus kas yang diprioritaskan itu metode tidak langsung. Jadi Anda harus tahu, laporan arus kas metode langsung tidak langsung. Kenapa? Orang akuntansi harus paham, karena laporan keuangan itu laporan arus kas wajib, ya. Jadi kalau nanti Anda bekerja, perusahaan Anda bagian akuntansi, diaudit oleh akuntan, pertama Anda menyajikan ke pimpinan harus juga lengkap dengan laporan arus kas. Apalagi kalau sudah diaudit oleh auditor ekstern, itu pasti diminta, ya. Makanya Anda harus banyak bisa memahami tentang laporan arus kas. Nah, sedangkan penyusunan laporan keuangan Anda sudah diajari
tentang praktek akuntansi. Nah, itu harus dipahami ya. Kalau nggak salah ada yang kelas A ini Pak Andre ya. Yang kelas A. Nggak tahu Pak Andre apa Bu siapa? Bu Fitri, Pak. Ya, Bu Fitri. Ada Bu Fitri apa Pak Andre? Bu Fitri, Pak. Oh, kalau Pak Fitri syukur. Ya, Pak Fitri itu cermat ya orangnya. Jadi dalam tugas Anda nanti orang akuntansi masuk kerja di akuntansi perusahaan yang sudah eksis, berarti Anda harus menyusun laporan tuh 5 tadi ya. Ya, neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atau laporan keuangan. Itu wajib. Ya, apalagi nanti Anda, ya maaf ya, Anda nanti lulus SAK. SAK itu jadi jaminan semua yang menjadi produk akuntansi, khususnya yang terkait dengan laporan keuangan yang 5 tadi, harus paham. Ya, karena nanti masuk Anda di tes, kedua begitu masuk, itu harus mampu. Nah, proses akuntansi bisa Anda memahami nanti saat Bu Fitri ngajar praktek akuntansi, dipelajari itu, ya, dari awal dokumen sampai jadi laporan. Dan praktek akuntansi juga bermanfaat apa? Kalau Anda nanti mau menyusun proposal skripsi, ya, itu ngambil, kalau Anda mau ngambil UMKM atau perusahaan yang nirlaba, masjid atau yayasan yatim piatu, itu Anda nanti bisa menyusun dengan judul penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK berapa untuk UMKM apa untuk perusahaan nirlaba. Makanya ada cermati di praktek akuntansi. Karena yang ngajar praktek akuntansi 3, Pak Andre, Bu Fitri, dan saya. Kalau saya malam, ya. Tapi kalau ada yang megang Bu Fitri, saya yakin dia lebih cermat karena dia bang akuntansi cukup menguasai. Maka Anda perhatikan praktek akuntansi, ikuti benar. Nah, nanti pada saat Anda mengambil proposal bisa ngambil ini. Jadi desain atau perancangan penyusunan laporan keuangan UKM atau UKM itu kan banyak ya. UKM itu tidak bisa menyusun laporan keuangan. Nanti Anda berdasarkan bukti-bukti yang ada susun ya, seperti yang ada nanti di PSAK ya, seperti yang ada di praktek akuntansi. Nah, itu pahami. Jadi nanti Anda sudah menyusun itu di bab 4, karena nanti harus ada jurnal, ada buku besar, ada neraca saldo, buku neraca lacur, sampai jadi laporan keuangan. Dan pasti Anda cepat ya untuk penyusunan yang terkait dengan praktek akuntansi. Nah, itu yang nanti untuk laporan arus kas, nanti di praktek audit juga ada. Anda ketemu juga dengan laporan arus kas. Ya, karena itu memang lingkup tanggung jawab mahasiswa akuntansi. Ya, jadi saya harapkan laporan arus kas betul-betul Anda pahami cara membuat, ya. Karena Anda akan ketemu dengan itu. Ya. Oke. Jadi itulah 5 siklus ya dalam satu perusahaan. Kenapa ada siklus? Supaya kalau Anda mengaudit penjualan, akun apa saja yang terkait dengan adanya audit dengan akun penjualan. Nah, nanti habis ini saya berikan akun apa yang terlibat. Nanti ada 9 akun yang harus Anda kuasai ya. Oke, kita masuk next. Yang kedua, lembar kedua. Nah, ini sudah masuk ke siklus yang pertama. Siklus pendapatan atau revenue cycle.
Ya. Di semua segel ini sudah bisa Anda tahu bahwa aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa dengan pelanggan dan penagihan pendapatan dalam bentuk kas. Nah, yang penting ini kelompok transaksi siklus pendapatan itu dibagi 3. Transaksi penjualan kredit, transaksi penjualan dilakukan dengan pemberian hutang. Ya, karena penjual kredit memberikan hutang, tapi kita timbulnya piutang. Kedua, penerimaan kas. Jadi setelah masuk piutang, Anda akan terima uang hasil tagihan. Nah, ketiga, penyesuaian penjualan. Transaksi pemberian potongan. Jadi apa yang terkait dengan dampak ada penjualan, mesti ada secara umum ada penjualan retur, ada penjualan potongan, ya. Terus ada, karena di situ ada piutang usaha, berarti itu di PSAK harus membuat cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Nah, cadangan di akuntansi sudah tahu lawannya apa, itu tidak perlu. Saya kira Anda sudah tahu apa lawan dari cadangan. Itu yang terkait ya. Nah, di tujuan untuk siklus pendapatan, yang penting garis bawahi transaksi dan saldo. Ya, berkelan dari bukti kompeten yang mencukupi tentang hasil laporan keuangan yang signifikan menyangkut transaksi dan saldo. Jadi setiap mengaudit yang Anda yakinkan adalah saldo dan transaksi. Ya, di auditing 1 pernah saya tunjukkan bahwa saldo itu angka yang ada di laporan keuangan yang kita audit. Karena angka itu adalah saldo yang ditampilkan. Ya. Terus transaksi. Transaksi itu adalah setiap akun buku besar mesti ada mutasi. Biasanya saldo awal ditambah penerimaan dikurangi ditambah debit dikurangi kredit, tergantung saldo awalnya debit atau kredit. Terus jadi saldo. Biasanya kalau saldo awalnya debit, saldo akhirnya pasti debit. Ya, kalau saldo awalnya kredit, pasti saldo akhirnya kredit. Dengan ditambah dengan mutasi debit dan kredit. Itu mutasi ini terkait dengan bukti. Ya, dengan bukti-bukti yang mendasari proses akuntansi. Nah, makanya setiap akun yang ada di laporan keuangan yang Anda audit, 2 ini Anda yakinkan tentang transaksinya, tentang saldo, walaupun nanti dengan metode sampling. Nah, satu contoh, kita lihat kemarin, piutang usaha, ya. Kalau Anda mengaudit saldo, contohnya piutang usaha saldonya 2 miliar. Nah, dia mesti punya buku pembantu dengan total mesti 2 miliar. Nah, gimana Anda meyakinkan saldo piutang yang 2 miliar? Ya, sedangkan di situ di perusahaan hanya catatan. Ya, berarti Anda nanti harus dengan konfirmasi. Nah, kita tunggu jawaban konfirmasi. Nah, sedangkan di transaksi, di setiap buku pembantu itu ada mutasi. Ya, mutasi. Nah, dari mutasi itu, kalau Anda lihat piutang, saldonya pasti debit, mutasinya debit. Dari mana mutasi debit? Itu dari penjualan kredit. Terus di piutang ada mutasi kredit. Dari mana? Ya, adanya pelunasan atau adanya pengembalian barang. Saldonya pasti debit. Itu yang dimaksud dengan pemahaman transaksi dan saldo. Ya. Nanti di yang tengah
Sebentar lagi saya berikan akun yang terlibat yang perlu Anda ketahui. Oke, next. Nah, kita sebagai auditor harus tahu tentang kemungkinan salah saji itu salah catat ya, terhadap asumsi siklus pendapatan. Yang saya, kalau yang B yang tidak sengaja silakan Anda baca nanti. Yang penting yang di A, yang disengaja. Apa yang salah saji atau catatan akuntansi, laporan akuntansi yang kemungkinan dibuat tidak benar untuk pendapatan, ya. Satu, memaksakan untuk membuat tinggi pendapatan secara tidak benar atau fiktif agar omset tampak tinggi. Nah, kita lihat di laba rugi. Laba rugi itu pendapatan dikurangi HPP jadi margin, laba kotor dikurangi biaya operasional, akhirnya tampak laba usaha, ya, sebelum pajak. Nah, di situ supaya labanya tinggi, pendapatannya, penjualannya dinaikkan. Kok bisa, Pak? Ya karena apa? Penjualan fakturnya dari dalam perusahaan, ya. Jadi perusahaan bisa ngarang aja. Tapi asalkan tidak dengan tunai, tapi dengan kredit. Nah, berarti mungkin di akhir tahun, di akhir periode, ditambah 3-4 faktur yang itu fiktif. Otomatis pendapatannya tinggi. Nah, berarti perusahaan ini sudah ada indikasi kecurangan. Biasanya kalau ini mau ngambil kredit ke bank, menyusun laporan labanya dinaikkan. Yang kedua, memaksakan untuk membuat tinggi kas atau piutang usaha atau terlalu rendah penyisian piutang tidak tertagih agar tingkat modal kerja bisa lebih tinggi dari sebenarnya. Nah, kalau ini terkait dengan analisis perhitungan likuiditas, ya. Likuiditas itu adalah membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Nah, supaya aktiva lancar naik, satu jalan di kas atau di piutang usaha dinaikkan. Piutang usaha cara menaikkan karena dia harus bentuk cadangan. Cadangannya dibuat rendah. Akhirnya nilai bukunya tinggi, otomatis aktiva lancarnya tinggi. Ya, jadi ini yang biasanya hati-hati dengan faktor ini. Kalau tidak sengaja, itu bisa Anda baca sendiri. Kenapa? Nanti waktunya tidak cukup. Nah, next ke lembar berikutnya. Nah, ini fungsi-fungsi pendapatan. Sebetulnya ini terkait dengan SIA, ya, Sistem Informasi Akuntansi, yang pernah Anda dapatkan. Cuma saya ragu-ragu karena SIA yang Anda dapatkan di FE UM itu cuma SIA 1. Padahal seharusnya SIA-nya 2. Di mana-mana tempat SIA itu 2. Karena apa? Kalau 1 materinya nggak cukup. Nah, makanya dulu Anda pernah dapat siklus sistem dan prosedur penjualan. Nah, ini yang terkait dengan fungsi pendapatan ini pasti sama, ya. Yang satu tentang memperkerasai penjualan. Yang kedua, pengiriman barang dan jasa. Yang ketiga, pencatatan penjualan. Ini menyangkut akuntansi. Nah, pemahaman A, penjualan itu yang terjadi di perusahaan harus berdasarkan pesanan
ya, bukan kemauan perusahaan. Tanpa ada yang minta, langsung Anda tahu-tahu buat faktur, barang keluar kemana, nggak tahu yang mesen siapa. Ya, ini berarti penyelewengan. Nah, jadi transaksi penjualan yang tunai atau kredit itu mesti dasarnya pesanan dari luar, ya, yang masuk ke bagian penjualan. Nah, kalau pesanannya penjualan tunai itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau tunai kita nyiapkan barang, orangnya bayar, nah, kita temukan, ya, kita temukan tidak ada masalah. Karena apa? Kalau tunai tidak ada risiko, ya. Yang repot kalau pesanannya secara kredit, secara utang. Nah, di situ harus hati-hati. Pelanggan ini siapa yang pesan? Ya, makanya sangat penting teori tentang administrasi aging schedule, umur piutang. Ya, nggak tahu Anda pernah dapat atau enggak? Itu di umur piutang itu tampak mana debitur yang baik, yang sangat baik, mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tidak baik. Karena diklasifikasikan menurut jangka waktu. Ya, jadi di umur piutang itu ada belum jatuh tempo. Elika baru datang kemana? Ya, jadi tolong administrasi pengendalian piutang yang baik itu harus menggunakan aging schedule. Kenapa? Dalam pemberian kredit di aging schedule itu akan kelihatan pelanggan sesuai dengan kriterianya. Karena situ ada yang belum jatuh tempo, terlambat 1 bulan, mana yang terlambat 2 bulan, yang terlambat 3 bulan, mana yang dilewat 3 bulan. Makin lama, makin diragukan. Ya, sesuai. Nah, di situ ada nama debitur, mana yang lancar, sangat baik, mana tidak. Nah, kalau nanti pesanan itu dari pelanggan yang lancar, ya layani aja. Atau baik, layani. Tapi kalau sudah masuk pelanggan yang sudah macet atau diragukan, ya jangan Anda penuhi pesanan. Nanti Anda nggak tambah baik, malah tambah hancur perusahaannya. Caranya apa? Mungkin dipenuhi tapi suruh bayar yang lama. Entah keseluruhan atau separuh. Ya, cuma yang jadi kendala kalau perusahaannya kompetitif. Kalau monopoli enak ya, bayar dulu. Ya, baru saya layani. Atau bayar separuh. Tapi kalau perusahaan kompetitif, barang yang sama banyak di lain, di luar, kita tidak boleh terlalu kencang. Ya, akhirnya pelanggannya nggak bayar, pindah ke perusahaan lain. Ya, Anda bisa jauh-jauh, sering terjadi di pribadi per orang atau rumah tangga. Anda biasa langganan air mineral merek A. Tapi begitu Anda cari, itu kok lama kok sulit. Pasti Anda pindah ke merek lain. Ya, jadi biar Anda fanatik ke merek A, itu kalau barangnya sulit dicari, otomatis kan Anda mendesak, pasti Anda pindah ke air mineral yang lain, entah yang B atau C. Nah ini, kalau perusahaannya pesaingnya banyak, itu kita tidak boleh terlalu kaku. Zaman sekarang tuh repot. Jual tunai sulit, semua kredit. Kredit begitu ditagih, itu setengah mati. Ya, itu sudah melanda zaman sekarang. Oke, makanya itu prakarsa terjadinya penjualan itu harus jangan dari ide perusahaan, tapi harus ada pesanan dari pelanggan. Nah, kalau pelanggannya beli tunai, layani aja, gak ada masalah, karena gak punya risiko. Yang repot kalau kredit, ya, makanya harus ada persetujuan dari bagian kredit. Apakah
pesanan ini dipenuhi atau tidak, atau dipenuhi dengan syarat. Nah, di poin B, pengiriman barang atau jasa. Nah, setelah proses permintaan kredit disetujui, maka Anda melakukan dua hal ini. Di B1, memenuhi pesanan penjualan. Anda menyiapkan faktur, invoice, menyiapkan bukti penyerahan barang yang kita kenal dengan DU. Terus kedua, setelah itu barang harus diserahkan. Jadi aktivitas penyerahan barang. Nah, setelah itu penyerahan barang, faktur diserahkan, DO sudah dibuat, langsung masuk di C. Nah, karena tadi menyangkut penjualan kredit, maka harus ada aktivitas penagihan. Ya, karena kita masuk di akun piutang. Terus yang kedua, kita masuk di proses akuntansi. Masuk di pencatatan atas penjualan, nah kita tergantung penjualan tunai atau kredit, apa ada retur, ada potongan. Nah, itu yang akan saya berikan kaitan siklus di dalam pendapatan atau penjualan. Sementara next ke lembar yang lain. Nggak ada ya? Oke. Tolong diperhatikan, nanti minggu depan tuh kan ada presentasi. Jadi nanti yang di fungsi-fungsi pendapatan, yang harus Anda pelajari salah saji. Ya, salah saji yang material. Ya. Oke. Tolong sekarang buka catatan. Saya memberikan akun apa saja, buku besar apa saja yang terkait dengan pendapatan atau penjualan. Silakan Anda buat buku besar, bentuknya T akun, 9 ya. Sekarang Anda ambil kertas, ya. Anda menyiapkan catatan, menyusun, membuat 9 T akun, ya, buku besar T, bentuk T, 9 buku besar. Silakan dulu, disiapkan. Jadi karena saya menjelaskan akun yang terkait dengan adanya siklus pendapatan. Oke, saya tunggu 5 menit. Anda siapkan, ya. Hati-hati, ini menjadi materi presentasi minggu depan. Saya tunggu 5 menit, buat 9 akun yang terkait dengan siklus pendapatan. Jadi 9 T Anda buat, nanti saya jelaskan satu persatu. Silakan gambar T akun 9 ya. Ya, saya tunggu yang lain. Kalau ada yang buatnya cepat, ada yang lamban ya.
Tapi begitu saya jelaskan, Anda harus betul-betul paham, karena nanti minggu depan Anda harus menjelaskan hubungan ini. Dan ini menjadi kisi-kisi di UTS nanti. Termasuk di sini nanti setelah saya jelaskan, ada kuis ya. Apa yang saya jelaskan nanti saya tanya ke Anda, saya tunjuk namanya siapa, dijawab yang benar, dapat poin, yang salah tolong dievaluasi. Ya. Dan ini yang kuis ini terkait dengan 9 akun tadi, dan menjadi kisi-kisi di presentasi dan di UTS, ya, tidak sulit sesuai dengan Oke, sudah? Sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Pak, udah. Oke, karena gini ya, ada yang kerjanya lamban, ya nanti belum siap saya jelaskan, nanti Anda tahu bingung. Oke, sekarang yang saya maksud ya, kalau Anda memeriksa pendapatan atau penjualan, berarti itu kan ada akunnya, ada buku besar penjualan atau pendapatan. Nah, yang terkait langsung dengan adanya pendapatan, di mana di dalam praktek ada 2, ya, ada tunai, ada kredit. Nah, sekarang tolong Anda, karena ini menyangkut pendapatan atau penjualan, 1 T akun Anda tulis di atas T, penjualan atau pendapatan. 1, ya, penjualan atau pendapatan. Oke, saya tulis. Nah, sekarang Nanda Elfrida, kalau terjadi penjualan tunai, itu jurnalnya apa? Terjadi penjualan tunai, jurnalnya apa? Penjualan pada Penjualan pada? kas. Pada kas. Ada yang pendapat lain? Saya, Pak. Apa yang saya pertama? Biasa pertama tadi. Ayu, Pak. Ayu. Oh, Ayu Kamelia. Apa Ayu? Mungkin ada memperbaiki atau yang setuju atau tidak? Kas pada penjualan, Pak. Kas pada penjualan. Nah, Nanda diperhatikan ya. Anda ya mumpung di ruang ini. Anda akuntansi semester 7 ya. Sekarang kalau kas itu masuk di debit apa di kredit Nanda? Kas di debit. Ya, di debit. Nah, berarti tadi jawaban Anda terbalik toh? Iya, Pak. Nah, hati-hati ya. Anda duduk di semester akuntansi sudah di semester 7. Hati-hati menjawab jurnal. Ya. Karena apa?
Ya kalau dengan Pak Jono masih bisa toleransi. Bayangkan kalau Anda ketemu orang lain, ya apalagi nanti titel Anda SHK, hati-hati, nanti jadi bumerang ya. Jadi lulus itu tidak semudah membalik tangan, harus dipertanggungjawabkan. Ayu Kamelia. Oke, pertanyaan kedua. Kalau penjualan itu dilakukan secara kredit, Seni Utami, jurnalnya. Piutang usaha pada penjualan, Pak. Nah, piutang usaha pada penjualan. Ada yang kurang setuju? Jawaban dari Seni Utami. Kalau setuju nggak usah ngomong. Ada yang kurang setuju dengan jurnal tadi? Oke, berarti nggak ada yang buka. Berarti jurnal Seni Utami betul. Ya, tentang tadi Ayu Kamelia. Oke. Pertanyaan ketiga. Kita tahu begitu Anda jual, kalau ini dagang atau industri, pasti Anda menyerahkan barang. Paham ya? Begitu Anda jual tadi, transaksi kas atau tunai. Oh, sebentar dulu, sebelum ke kasus ini, tolong berarti ada 2 T akun yang harus Anda catat ya. Tadi yang tunai menambah T akun kas, kalau yang satunya yang kredit piutang. Yang disilang mana debit mana di kredit, hati-hati. Ini belum masuk ke kasus audit ya. Ini masih masuk di kasus proses akuntansi. Oke, berarti ada 3 akun. Nah, kalau yang transaksi jual tunai maupun kredit, kalau ini perusahaan dagang atau industri, ya toh, barang pasti kita serahkan. Ya, di persediaan barang ada 2 metode, ada physical, ada perpetual. Ya, umpama ini kasus perusahaan yang jual barang ini dengan metode perpetual. Ya, pindah aulia, bagaimana jurnal waktu barang diserahkan ke pihak pembeli. Bagaimana jurnal saat barang diserahkan ke pembeli. Persediaan pada kas. Persediaan pada kas. Kalau mungkin ada yang tidak setuju, siapa? Saya, Pak. Siapa? Alfia. Oke. Ya. Jurnalnya apa? HPP pada persediaan. HPP persediaan. Winda tadi, adakah pembayaran transaksi tadi? Nggak ada toh? Ya. Anda mendapat persediaan pada kas. Loh, persediaan tuh kita nyerahkan ya harus kredit dong. Ya, keluar. Ya, lawannya HPP. Oke. Jawaban Alivia benar. Tolong Anda menambah 2 akun HPP dan persediaan. Ya, hati-hati disilang mana yang debit, mana yang kredit.
Jadi jangan lupa, berarti sekarang ada 5 T akun yang sudah Anda isi. Kas bank, piutang dagang atau usaha, penjualan atau pendapatan, terus HPP dan persediaan. Jangan salah menjurnal debit kreditnya ya. Ya. Jangan salah menjurnal debit dan kreditnya. Kasus selanjutnya, di penjualan itu kemungkinan terjadi potongan. Di penjualan kemungkinan terjadi potongan penjualan. Aprilia, kalau kita memberikan potongan penjualan, jumlahnya gimana, Aprilia? Aprilia ada enggak? Halo Aprilia? Ada ya? Jadi Anda yang menjual, yang kasus yang tadi, terus Anda memberikan potongan penjualan. Gimana jurnal waktu Anda memberikan potongan? Saya tunggu 6 menit, Aprilia. Oke, Aprilia juga nggak ada jawab. Saskia. Jurnal waktu adanya pemberian potongan penjualan. Ya tunggu 1 menit, Saskia. Anda menjual barang, Anda memberi potongan. Sedangkan menjual tadi jurnalnya ada. Terus Anda beri potongan. Jurnal. Oh, iya Pak, maaf Pak. Tadi lupa on suaranya. Ya, gimana jurnalnya kalau memberikan potongan penjualan? Itu debitnya itu kas potongan penjualan. Kas pada? Kas potongan penjualan pada penjualan. Kas potongan penjualan. Kreditnya penjualan. Kamu gabung jadi satu ya? Enggak kan bisa di jurnal 2. Tadi penjualan kredit ya. Tadi jurnalnya gimana? Menjual kredit jurnalnya? Debitnya itu kas sama potongan menjual penjualan. kredit. Menjual kredit. Sebentar. Menjual kredit jurnalnya tadi? Menjual itu penjualan. Iya, penjualan kredit. Jurnalnya? Potongan penjualan pada... Loh, saya tidak bicara potongan. Tadi kasusnya terjadi penjualan kredit, umpama 1 juta. Jurnalnya gimana? Tadi kasusnya potongan penjualan, Pak. Sebentar, karena Anda tadi jurnalnya itu digabung, supaya Anda paham. Oh iya, Pak. Ya, iya. waktu Ya. terjadi penjualan kredit 1 juta, jurnalnya? Piutang usaha pada penjualan. Oke, benar ya. Nah, terus jurnal itu bisa kamu gabung, bisa jadi 2. Yang saya minta ini dipisah. Terus Anda memberi potongan ya 50.000. Jurnalnya gimana? Piutang yang tadi untuk yang pertama yaitu piutang usaha pada penjualan, untuk yang kedua yaitu potongan penjualan pada penjualan.
Potongan penjualan pada penjualan. Karena siapa yang jadi setuju, potongan penjualan. siapa yang tidak? Potongan penjualan pada kas. Potongan penjualan pada piutang usaha, Pak. Siapa yang jawab? Mega. Yang jawab barusan siapa? Saya sama Eka. Eka juga jawab, Pak. Nah, jadi ya, kalau ada potongan penjualan, berarti jurnalnya potongan penjualan, ya kreditnya piutang usaha. Saskia jangan ke penjualan ya. Ya, Ada Pak. penjualan dikredit lagi lah, nambah penjualannya. Oh iya, Ya. Pak. Loh iya, itu makanya hati-hati Iya. ya. Loh, akuntansi itu logika ya. Berarti kalau ditanya kasus, logikanya gimana? Oh ini dipotong. Tadi waktu jual, penjualan kita kredit. Kalau ada potongan penjualan dikredit lagi, loh lah nambah penjualanmu. Nah itu loh. Jadi penjualan tidak usah ikut-ikut. Berarti potongan penjualan, kreditnya, piutangnya berkurang. Iya. Nah, dua akun ini bisa digandeng jadi satu. Ya, Iya. jadi diproses. Karena potongan itu ada saat langsung, ada setelah di jurnal baru tahu memberikan potongan. Maka tadi ada dua tadi. Megawati. Oke, Iya, Pak. perhatikan. Di dalam penjualan, kemungkinan nanti ada retur penjualan. Ingat ya, bukan potongan. Retur penjualan. Ya. Jadi penjualannya dikembalikan, retur penjualan. Nah, sekarang Andrea Puspita, jurnalnya gimana? Andrea Gimana, Puspita. Bapak? Ya, kalau terjadi retur penjualan. Jurnalnya gimana? Saya tunggu 1 menit. Kalau tadi ada potongan sudah, sekarang ada retur. Retur penjualan. Jurnalnya. Oke, Andrea. Bisa jawab enggak? Ya sebentar Bapak. Ingat yang saya tanyakan itu jurnal proses akuntansi. Retur penjualan di debit, terus terus piutangnya itu dikredit Bapak. Biasanya dikredit. Piutang usahanya ya. Piutangnya dikredit. Iya, piutangnya dikredit, returnya di debit. Returnya debit, piutangnya usaha dikredit. Itu masih benar 50%. Apalagi jurnalnya?
Jurnalnya persediaan pada HPP, Pak. Yang di bawahnya itu. Nah, jadi ya, kalau terjadi retur, pengertian retur itu barangnya kembali. Barang kembali mesti didebet. Kreditnya, kalau tadi Anda jurnal HPP, ya kreditnya HPP. Ya, Andrea, tapi Andrea sudah benar 50%. Yang jawab Anda tadi Aprilia ya? Iya, Pak. Oke, itu penting ya. Kalau perpaktual HPP, ya tadi HPP persediaan waktu dijual, setelah diretur, dibalik. Ya, persediaan kreditnya HPP. Sudah nambah berapa akun dengan kasus tadi? Nah, berarti akunnya nggak ditulis ya. Sekarang dengan kasus 7, Pak. 7 akun. 7, berarti tambah 1 ya? Ya, tambah 1 toh? Pak, 8 akun. Loh, kok ada 8, ada 7? Nah, yang benar berapa? 7 tambah 1, Pak. 7, Pak. 7, Pak. 7 lah ya, hanya bertambah 1. Retur penjualan. Ingat, itu kalau retur jangan lupa Anda jurnalnya ya. Jangan hanya buat di akun, tapi jurnalnya yang penting. Ya, diberi kode, mana yang debit, mana yang kredit. Kasih kode ini terjadi retur penjualan. Tadi kalau ada retur, ada 4 akun yang terpengaruh. Ya, retur penjualan baru, piutang berkurang, kredit, terus karena kita terima barang, karena barang itu dibatalkan, akhirnya persediaan masuk, kita debit, lawannya HPP. Harga pokoknya kita kurangi. Oke? Nah, tadi saya ngomong kan ada 9. Ya. Anda perhatikan, kalau di laporan keuangan itu ada saldo piutang usaha atau piutang dagang, kalau di situ tidak ada cadangan kerugian piutang, berarti itu tidak sesuai dengan PSHK. Berarti penyajiannya tidak wajar. Makanya harus Anda bentuk cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Paham ya? Jadi kalau di laporan keuangan yang ada audit tidak di situ ada piutang usaha atau piutang dagang, ya, tapi tidak ada pos cadangan kerugian. Berarti dia tidak membentuk cadangan. Berarti tidak sama dengan anjuran di PSHK. Dalam pengertian laporan keuangan disajikan nggak wajar, ya, karena harus bentuk cadangan, karena di PSHK diatur. Nah, sekarang Anda harus nyarankan bentuk cadangan. Nah, Nurul Aini, gimana jurnalnya? Anda harus membentuk cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Saya tunggu 1 menit. Iya, Pak. Ya? Kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Kerugian piutang, mana yang neraca, mana yang laba rugi, Pak?
Sebentar, Pak. Ya. Kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Mana yang neraca, mana yang akun laba rugi. Atau mungkin dua-duanya neraca atau dua-duanya di laba rugi. Jurnal Anda itu benar, makanya saya tanya. Tadi Anda menjurnal kerugian piutang ya, pada cadangan kerugian piutang. Mana yang akun neraca, mana yang akun laba rugi. Anda bisa menjurnal nggak paham dia tempatnya di mana ya repot ya. Ada di neraca. Ya beda. Yang mana yang kelompok neraca, mana yang kelompok laba rugi. Dari dua akun tadi. Jurnal benar. Ya. Di neraca semua, Pak. Neraca semua. Iya, Siapa yang sepertinya. sependapat, siapa yang tidak? Beda, Pak. Beda. Beda, Pak. Ludiana. Yang mana? Yang cadangan kerugian piutang di neraca, yang kerugian piutang di laba. Aduh, suaramu putus-putus. Yang apa dua-dua neraca, apa dua-dua laba rugi, atau satu neraca, satunya rekening laba rugi. Yang cadangan kerugian piutang neraca, Pak. Ya. Terus? Yang kerugian piutang laba rugi. Oke. Nah, yang kerugian piutang tolong nanti ya di T akun Anda tulis beban ya. Beban kerugian piutang. Ya, beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Oke. Jadi tolong dua akun lengkap 9. Hati-hati debit kreditnya. Pertanyaan selanjutnya, dari mana beban kerugian piutang itu diperoleh? Angkanya diperoleh dari mana? Siapa yang bisa jawab? Ini untuk semua. Dari mana angka beban kerugian piutang itu diperoleh untuk bahan jurnal? Di mana jurnalnya beban kerugian piutang tidak tertagih, kreditnya cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Dari mana angka itu diperoleh? Bapak, saya coba menjawab. Ya. Beban piutang tak tertagih itu nominalnya dari piutang bulan lalu atau periode lalu yang belum didapatkan atau belum dibayarkan oleh debiturnya. Oh, berarti dari saldo piutang ya? Iya, Ya, saldo piutang bulan lalu tapi yang belum dibayar gitu Pak, belum didapat iya, oleh perusahaannya. berarti kan masih saldo piutang. Betul Yes. dong? Oke. Itu aja. Saya beri jalan, ada 3 unsur cara menghitung beban kerugian piutang tidak tertagih. Yang satu yang tadi Alfia jawab, sekian persen kali saldo piutang. Itu sudah terjawab. Yang 2, yang 3 gimana? Ya salah atau detail 1 saya berikan itu. Siapa cara lain yang tahu dua cara lain?
Ya, Mbak Elsa gimana? Jadi Elsa benar. Yang kedua dihitung dari analisis umur piutang. Ya, tadi ada jangka waktu. Nah, terus waktu yang paling lama persentasenya sangat besar. Yang ketiga, Elsa. Yang ketiga dihitung dari mana? Coba jawab, Pak. Ya, Itu dari kalau misalnya ada perusahaan yang dihutangi itu mengalami kepailitan lalu tidak bisa membayar. oh itu kan penghapusan itu. Ya, penghapusan. Ya saya maksud awal dari terbentuknya beban kerugian piutang tidak tertagih itu kan ada nilai. Nilai itu diperoleh dari mana? Satu, tadi dari sekian persen kali saldo piutang. Yang kedua, sekian persen dari umur piutang. Yang dijawab oleh tadi Elsa ya. Terus ketiga apa? Dari mana? Kalau yang tadi jawab, mereka tadi ngitung dari itu metode penghapusan piutang itu ya. Jadi debitur yang nggak bisa jawab bayar baru kita jurnal supaya piutangnya nanti dihilangkan. Apa yang ketiga? Menambah cadangan kerugian piutang. Menambah cadangan. Ditambah dari mana? Karena akuntansi cadangan piutang tuh ya di akhir tahun dibuat, terus dilihat tahun berikutnya dipakai atau enggak. Kalau nggak dipakai dikembalikan. Bentuk baru nanti akhir tahun berikutnya. Itu pembentukan cadangan kerugian piutang. Ya, akuntansi seperti itu. Jadi dicadangkan, nggak dipakai kembalikan. Bentuk baru nanti akhir tahun. Ya, atau kadang-kadang dikompensasi jurnalnya dengan sisa dengan hitungan yang baru. Itu butuhan cadangan. Oke, tak tunggu 1 menit. Siapa yang bisa jawab? Sudah ada 2, ada 3 cara. Bapak coba. Ya, Yang satunya itu dihitung dari penjualan ya, Pak? ya penjualan yang mana? Kredit. Kredit, ya. Jadi sekian persen dihitung dari total penjualan kredit. Kalau tunai, karena pekerjaan penjualan kan tunai dan kredit. Jadi yang dihitung hanya dari kredit. Kenapa? Yang tunai sudah tidak punya risiko. Ya, hati-hati. Ya, Alivia, jawabannya benar, cuma harus dari kredit ya. Dari penjualan kredit. Di case ini, poin terbesar di Alivia, Seni Utami, ya, terus Ayu, dan yang lain. Makanya yang jawab ini poin,
Ya, jadi Anda jangan diem. Ya, kenapa? Anda pengen nilainya baik, menginginkan A atau AB, ya. Karena rapot tuh mempengaruhi. Tapi kalau Anda dapat C, ya balik tahun depan. Bukan semester depan ya, tahun depan. Makanya hati-hati. Ya, jangan sampai C. Yang sering terlambat, tidak aktif, menjawab, hati-hati keluar C. Yang di auditing 1 insya Allah nggak ada yang C, tapi hati-hati di auditing 2. Karena nilai auditing 2 itu nanti digabung dengan praktek audit. Ya, jadi nilai di praktek audit ditambah dengan teori auditing 2 itu menjadi nilai nanti di auditing 2. Jadi praktek audit itu nanti digabung nilainya dengan auditing 2. Jadi ingat, diperhatikan, menghitung besarnya kerugian piutang di interaksi ada 3, sekian persen kali saldo piutang. Kalau sudah dijelaskan dicatat, jangan hanya didengerin, ya. Sekian persen dihitung dari saldo piutang atau saldo piutang rata-rata. Kalau rata-rata itu awal dan akhir bagi 2, ya. Kedua, sekian persen dari total penjualan kredit, ya. Yang ketiga, sekian persen dikalikan dengan umur piutang. Kan di umur piutang itu ada kelihatan yang lancar, terlambat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan tidak lancar. Makin lama persentasenya makin tinggi. Kalau sudah diragukan, dihitung 100% malah. Nah, yang perlu Anda ketahui, sekian persennya itu tidak boleh berubah. Ya, jadi kalau Anda tahun sekarang ngitung 5% dari saldo piutang. Tahun depan harus 5%. Yang berubah kan saldonya. Saldo setiap tahun mesti berubah. Ya, 5% nggak boleh berubah. Kenapa? Harus konsisten. Nah, kalau nanti audit Anda berubah, harus Anda kembalikan ke metode yang asli. Ya. Kalau perusahaan tidak mau, ya sudah, opininya mungkin piutangnya dikecualikan. Ya. Jadi auditor paling gampang. Ya. Jadi pengeterapan metode ada 3, persentasenya untuk masing-masing metode tidak boleh berubah. Ya. Yang 3 pengeterapan metode itu tidak boleh berubah. Jadi kalau Anda menghitung dari saldo piutang, jangan berikutnya Anda ngitung dari total sale kredit, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena nanti itulah ya seperti tadi kesalahan yang disengaja, ya, karena tidak konsisten. Ya, jadi itu yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang berarti tadi Anda tahu di 9 akun ini terkait dengan akun mana. Itu diperhatikan. Ya, tidak mungkin ada kas. Jurnalnya akan gabung dengan beban kerugian. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kas dengan cadangan kerugian piutang. Ya, tidak mungkin cadangan dengan HPP. Tidak mungkin. Jadi itu awal dari timbulnya akuntansi. Nah, kalau saat Anda audit dari salah satu akun itu ada temui tidak benar, maka koreksinya kembali saat terjadinya awal transaksi. Ya, tinggal nanti bertambah atau berkurang. Nah, ini perhatikan. Nah, sekarang kita contoh. Hati-hati dicatat. Ini kuis. Nilainya mahal. Ya. Waktu Anda mengaudit laporan keuangan, ya, cadangan kerugian piutang tampak angkanya 500.000. Nah, waktu Anda mengaudit di neraca perusahaan cadangannya ada angka 500.000. Nah,
Setelah diteliti oleh auditor, dia menghitung kan cadangan timbulnya dari beban kerugian. Nah, dihitung, dites beban kerugian piutang ini tidak 500. Perusahaan salah catat atau dia berpindah metode tadi. Seharusnya menurut auditor itu 450. Ya. Di laporan keuangan tertera 500, seharusnya yang benar hitungannya bukan 500, tapi 450. Bagaimana jurnal koreksi Anda sebagai auditor? Silakan yang tahu muncul dulu. Saya ulangi kembali, data di laporan keuangan yang Anda audit tampak cadangan kerugian piutang 500.000. Kalau cadangan 500.000 berarti di bebannya mesti 500. Karena itu jurnalnya timbul dari beban. Nah, setelah auditor ngetes ini, beban ini, wah salah ini. Dia mindah atau persentasenya dinaikkan atau diturunkan, atau dia pindah metode, kan nggak benar, tidak konsisten. Sekarang kalau konsisten menurut auditor hanya 450.000. Berarti laporan keuangan perusahaan tidak benar, harus kita perbaiki. Nah, itu namanya koreksi dari auditor. Gimana koreksi kalau Anda sebagai auditor menemukan kasus seperti ini? Jangan diangan-angan Anda tulis di T akun supaya tahu. Kalau tulis di bangka di T akun Anda paling gampang. Yang tahu dulu, silakan muncul dulu. Nah, kalau ini kasus Anda sebagai auditor. Kalau yang tadi jurnal transaksi keuangan biasa.
Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini kasusnya audit. Jadi soal di UTS nanti semacam itu. Sebagian ada soal seperti itu. Silakan yang bisa jawab. Nggak usah takut menjawab. Asalkan masuk logika. Ini semua boleh menjawab, mana yang bisa. Tidak saya tunjuk nama. Mencoba, Pak. Salah nggak apa-apa ya, Pak ya? Loh, iya namanya mencoba. Ayo, gimana Pak? Cadangan piutang tak tertagih pada beban kerugian piutang 50.000. Nah, sudah dengar yang lain? Ya, jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang tak tertagih 50.000, kreditnya beban kerugian piutang tidak tertagih. Berarti konteksnya, kasusnya intern perusahaan terlalu besar membebankan kerugian piutang 50.000. Dari mana 50.000? Seharusnya 450, dia mencatat 500. Nanda Elfrida. Itu Aprilia, Pak, bukan Anda. Oh, Saya, Pak. siapa? Aprilia. Oh, Aprilia Veronica ya. Sorry. Aprilia. Poin Aprilia dapat 90 ya. Ini temuan hasil audit. Tolong jawaban tadi di yang lain supaya paham. Kenapa cadangannya kita debit, bebannya kita kredit. Kenapa? Intern perusahaan menghitung beban kerugian terlalu besar. Seharusnya 450, tercatat 500. Dia jadi jurnal awal itu beban kerugian pada cadangan 500. Padahal beban kerugiannya sebetulnya cuma 450. Berarti juga cadangan harus 450.
Dan ini jurnalnya terbalik karena ini terlalu besar. Ya. Jadi itu yang perlu ada terlalu kecil, kondisinya terlalu besar tapi seharusnya disajikan lebih kecil. Oke. Kasus yang kedua. Perhatikan. Ini tidak lepas dari 9 akun tersebut. Makanya tadi ya, kasus ini cadangan tidak lari ke akun mana, karena cadangan mesti terkait dengan, kalau pembentukan terkait dengan beban kerugian. Ya. Kasus yang kedua. Setelah diteliti di akhir periode, ada salah satu debitur, Tuan Hasan, yang telah jatuh pilot dengan nilai saldo 250.000, lupa tidak dicatat di akuntansi. Ya. Bagaimana jurnal koreksi dengan adanya internal perusahaan lupa tidak mencatat ada salah satu debitur dengan nilai 250.000 tidak dicatat. Oke. Siapa bisa jawab? Yang tadi, sampai tadi Aprilia, yang kotek ini hanya jurnal aja, dengerin yang lain. Karena nanti Aprilia nggak usah jawab dulu. Ya. Saya beri kesempatan yang lain. Jadi intinya, saya kembali, ya, waktu, bayangkan seolah-olah itu Anda yang mengaudit perusahaan saya. Nah, setelah dicek di saldo piutang itu, dan hasil dari konfirmasi ternyata ada debitur yang jatuh pilot dengan nilai 250.000 lupa tidak dijurnal oleh perusahaan atau lupa tidak dicatat. Silakan, kalau Anda jadi auditor, koreksinya gimana? Nah, yang ini kasus audit. Nanti kita sampai 9:04. Jadi saya beri kesempatan Anda istirahat seberapa jam. 9:30 kita mulai dengan praktek audit. Ya, kesempatan seberapa jam. Saya berkata mungkin Anda belum sarapan, ya nggak puasa, atau Anda masih mengerjakan yang lain. Jadi 9:30 nanti kita mulai dengan praktek audit. Jadi ini kita tutup paling lambat jam 9:04. Ayo, siapa bisa jawab kasus tadi? Kalau Anda menemui kasus seperti Anda yang terlibat, jangan memikir kasusnya orang lain. Jadi seolah Anda meriksa perusahaan saya di laporan keuangan, ternyata begitu Anda teliti. Pak, nyoba menjawab. Ya, Aisyah. Iya. Ya, ayo, jawabnya. Beban kerugian piutang
Pada cadangan piutang tak tertagih 250. Beban kerugian piutang pada cadangan. Cadangan Berarti bebannya ditambah. Saya tanya, bebannya ditambah? iya, Pak. Loh, kok bebannya ditambah? Ngapain cadangannya Anda tambah? Kalau beban bertambah kan cadangan bertambah. Padahal menghitung cadangan itu dari 3 metode tadi. Oke, kurang tepat. Mungkin nanti memperbaiki Aisyah atau yang lain. Nah, Aisyah nggak usah takut, itu udah pendapat boleh. Nah, nanti orang tuh ya kalau pernah salah diperbaiki selama hidupnya ingat. Nah, seperti Anda ya, sekarang usia berapa? Mungkin pernah bohong ya, atau pernah ke saudara, ke orang tua, ya disuruh beli barang sekian, bilangnya sekian, pasti ingat. Nah, seperti kasus di sini, Aisyah, dia berani mengungkap pendapatnya dia, salah nggak apa-apa, mau itu mencoba, tapi jangan ngawur. Nah, itu kalau nanti jawaban yang benar seperti ini, selamanya pasti ingat, ya. Jadi hal-hal kesalahan atau bukan sesuatu yang benar, selamanya tidak akan terlupakan. Ya. Apalagi yang paling nggak bisa dilupakan, Anda pernah punya pacar, putus, sampai kawin pun, walaupun tidak kawin dengan dia, sampai akhir hayat, sampai tua, jadi nenek-nenek pasti ingat, pacarku dulu ini nggak jadi. Nah, itu. Kegagalan pasti ingat. Ya. Tapi kalau pacar terus jadi suami, nggak ingat ya, karena itu jalan terus, ya. Ya. Siapa yang bisa? Ananda mau ada pendapat. Ayo, Seni, Alivia. Pak mau mencoba. Ya. Cadangan kerugian piutang tak tertagih pada beban kerugian piutang. Dibalik ya? Kayak Iya. tadi ya? Dibalik kayak tadi? Iya, dibalik, Pak. Jadi cadangan dikurangi, bebannya dikurangi. Iya. Logikanya betul nggak? Bebannya Anda kurangi. Dari mana Anda mengurangi beban? Karena beban tuh sudah ada di laba rugi. Logikanya gampang loh kasus ini. Jadi ada di perusahaan itu ada yang jatuh pilot, ya, tapi lupa dibukukan. Itu aja kasusnya. Kan Pak, mudah. saya mau mencoba. Ya, Hina? Kalau beban penghapusan piutang pada cadangan penghapusan piutang tak tertagih. Cadangannya ditambahi. Bapak, saya mencoba. Oke, Olivia. Tidak apa-apa, ini pendapat. Cadangan piutang tak tertagih pada piutang usaha. Itu yang betul. Ya, cadangan dikurangi karena ada pokok piutang yang harus dihapus. Ya, ini tolong dikit-dikit ya. Jadi cadangan itu dibentuk untuk kalau terjadi kerugian. Ya, nah ternyata memang ini ada kerugian, tapi tidak dicatat. Ya, kalau dicatat, pasti jurnalnya sama dan ini bebannya cadangan dikurangi untuk mengurangi beban
piutang dihapus, nah kreditnya piutang, ya piutangnya dikurangi tuh. Kalau piutangnya nggak dikurangi lah, kan tetap saldonya. Ya, itu yang dimaksud pemahaman yang kedua. Alifia itu banyak plusnya ya. Oke. Jadi itu 2 contoh ya. Karena apa? Kalau tadi bicara beban, mesti dengan cadangan. Nah, cadangan dibentuk kalau terjadi kerugian, ada pelanggan yang tidak mampu bayar atau jatuh pelit. Kenapa? Ini menutupi kalau ada piutang yang betul-betul tidak bisa terbayar. Nah, kalau tidak terbayar, berarti otomatis piutang atas nama debitur tersebut kita kredit, debitnya jaringannya. Sekarang Anda perhatikan presentasi minggu depan Anda belum menyerahkan kelompok. Saya minta kelompoknya supaya lebih mudah, tidak berubah dari yang semester lalu di auditing 1. Itu tetap kelompoknya, Anda saya kira ingat ya, Anda kelompoknya di kelompok berapa kemarin, ya sampai ingat. Nah, nanti minggu depan, sehari sebelum hari Kamis, Anda tanya ke saya, Pak, besok yang maju kelompok berapa? Ya, terutama yang tanggung jawab PJMK, Mbak Seni. Ini terlalu mepet. Atau saya beri kesempatan 2 hari sebelum. Jadi Selasa Anda sudah boleh tanya yang maju kelompok berapa. Dan kelompok ini belum ada serangan saya. Yang saya harapkan kelompok ini tidak berubah dengan kelompok waktu semester genap. Ya, jadi waktu di auditing 1. Nah, materi yang harus Anda presentasi, yang sudah saya jelaskan tadi, atau di buku wajib, ya, Anda lihat dari halaman 5, ditulis ya, dari halaman 5, dulu ya, halaman 5 sampai saya tekuk tadi kok hilang. Halaman 5 sampai 30.
Ya, jadi Anda nanti rangkum yang penting-penting, khususnya tadi yang terkait dengan fungsi, terus salah saji yang terkait dengan fungsi itu ada di situ, salah saji ya. Terus prosedur analisis, terus dokumen dan catatan yang umum yang digunakan ya. Dokumen dan catatan umum yang digunakan. Ya, jadi kalau di buku dokumennya ada 10, tapi pengertian nama dokumen itu apa? Contohnya pesanan pelanggan, itu apa maksudnya? Ya, ada faktur penjualan, apa dimaksud dengan faktur penjualan? Ya, jadi 5 sampai 30 itu ada di buku wajib, hal-hal yang penting yang perlu Anda sajikan. Jadi analisis, terus salah saji, ya kriteria salah saji di situ ada, itu yang perlu disajikan di presentasi minggu depan. Ada pertanyaan? Ya termasuk itu ya, termasuk 9 akun itu yang perlu Anda jelaskan nanti. Ini dengan ini keterkaitan saat kapan. Contohnya Anda menjelaskan kas dengan pendapatan. Itu jurnal kalau terjadi penjualan kredit. Piutang dengan pendapatan saat terjadinya penjualan. Tadi yang kas tunai, kalau dengan piutang saat terjadinya penjualan kredit. Nah, terus HPP dengan persediaan saat terjadi penyerahan barang, terjadinya penjualan tunai maupun kredit. Ya. Terus retur penjualan dengan piutang saat terjadi retur potongan. Terus ada retur penjualan dengan piutang, HPP dengan persediaan saat terjadi potongan. Ya. Terus ada kaitan beban kerugian sama cadangan kerugian piutang tagih. Itu saat pembentukan cadangan. Ya, kenapa? Terkait kalau di perusahaan ada saldo piutang kotor, tidak dibentuk cadangan, itu penyimpangan dari PSHK. Nah, di situ nanti menjadi bahan untuk Anda mengambil skripsi. Ya, mengambil skripsi. Jadi kalau Anda menemukan laporan keuangan yang tidak bentuk cadangan, itu sudah menjadi materi untuk penyusunan skripsi. Ya, sudah menjadi bentuk skripsi, tinggal Anda cari data laporan keuangan yang tidak membentuk cadangan. Karena di situ harus dibahas, harus membentuk cadangan. Dasarnya PSHK berapa? Terus kedua, buku-buku jurnal pembentukan cadangan dari dibentuk sampai digunakan atau tidak digunakan, itu di buku akuntansi ada semua. Ya, jadi Anda bisa mengambil judul proposal skripsi kalau Anda menemukan laporan keuangan ada piutang dagang atau piutang usaha, tapi tidak ada cadangan kerugian. Itu sudah paling enak dibuat usulan skripsi. Ya, itu saya kira cukup. Nah, tolong muncul lagi orangnya, saya ambil gambar terakhir. Oke, nanti banyak tidak muncul, silakan muncul. Oke, ambil gambar. Karena saya absen awal sama akhir. Nah, nanti jam 9:30 kita mulai dengan praktek audit. Ya, praktek audit. 9:10 itu sudah saya kirim mandonya untuk Google-nya. Ada kesempatan sekitar 1 jam Anda untuk istirahat. Apakah mau minum atau makan yang nggak puasa, ya, atau ada mau ke belakang atau ya apa, itu kan macam-macam ya, karena tadi masuknya pagi jam 7. Oke, absennya udah semua tadi? Sudah.
Beda ya. Oke. Nah, yang penting absen karena di bukti saya ngajar mesti ada absen dari Anda ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti 9:30. Oke. Terima kasih. Silakan mundur.